Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dani Daniarsyah, di acara Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada hari Senin di tanggal 10 November, giliran kelompok 7 yang mempresentasikan hasil makalahnya. Makalah kelompok 7 berjudul Mengenal Kondisi Jurnalisme di Indonesia dan Dunia, Upaya Penegakan Nilai Demokrasi. Pembahasan yang pertama yaitu konsentrasi kepemilikan media dan deteriorasi independensi jurnalisme. Jurnalisme merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan atau watchdog yang bertugas mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas publik. Di Indonesia, peran ini semakin penting pasca reformasi 1998, ketika kebebasan pers mulai dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun, kebebasan pers yang dijamin secara normatif tidak serta-merta menjamin independensi jurnalisme dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi jurnalisme Indonesia saat ini adalah konsentrasi kepemilikan media oleh elit politik dan ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu pencegahan pelanggaran kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam masyarakat demokratis, menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang akurat dan melakukan kontrol sosial. Namun, kemerdekaan pers tidak berarti tanpa batas. Untuk menjaga integritas jurnalisme dan melindungi kepentingan publik, upaya pencegahan pelanggaran pers, baik yang bersifat etik maupun hukum, menjadi krusial. Adapun upaya pencegahan pelanggaran pers adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Kebebasan pers di Indonesia lahir sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang menjamin hak berpendapat dan memperoleh informasi. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan dapat dibatasi untuk melindungi reputasi, keamanan, dan kepentingan umum. Yang kedua, yaitu pemahaman mendalam tentang undang-undang pers. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk tertinggi dari kontrol sosial pers, bertugas membongkar praktik penyimpangan, korupsi, dan ketidakadilan bagi yang tersembunyi demi kepentingan publik. Namun, misi mulia ini selalu berhadapan dengan resiko hukum dan tekanan dari pihak berkepentingan. Oleh karena itu, bagi setiap non-media, insan media perlu memahami ini serta makna dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bukanlah sekedar kewajiban formal, melainkan sebuah perisai pelindung dan kompas navigasi utama. Pembahasan yang ketiga, faktor penyebab lembaga standar etika jurnalistik di era informasi digital. Perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem media telah melemahkan standar pemberitaan. Dalam kasus yang terjadi saat ini seperti fenomena clickbait media digital, kini sangat bergantung pada pendapatan iklan dan jumlah klik. Akibatnya, banyak media mengutamakan sensasi, judul provokatif, dan kecepatan publikasi dibanding ketelitian dan verifikasi fakta. Terjadinya disinformasi atau sengaja salah, dan misinformasi atau tidak sengaja salah beredar luas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media arus utama. Melemahnya fungsi
gatekeeping, siapapun bisa menjadi konten kreator dan menyebarkan berita tanpa standar profesional. Pengaruh algoritma memperkuat bias dan emosi publik, menjadikan media ruang manipulatif ketimbang informatif. Lalu terjadi fenomena journalism of immediacy, yaitu ketika kecepatan mengalahkan akurasi dan melemahnya reputasi, regulasi, dan pengawasan di ranah digital, sehingga melemahnya kepercayaan publik kepada media karena semakin berorientasi pada pasar, bukan tanggung jawab sosial. Pembahasan yang keempat, ketergantungan media terhadap kepentingan investor atau pemilik modal. Posisi pemilik media sama sekali tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kecenderungan ingin mengatur isi media. Hal tersebut sesuai dengan kajian Showmaker tahun 1996 yang memetakan pengaruh kebijakan pemilik terhadap isi media. Hubungan antara isi media, khususnya pemberitaan, sangat berkaitan dengan awak media, yaitu jurnalis, editor, dan pimpinan redaksi, tekanan media dari luar, dan juga dengan ideologi media itu sendiri. Sudah seharusnya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap isi media tersebut. Bahkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pada bab 6 yang mengatur tentang perusahaan pers dengan poin 6 pasal dari pasal 1 dari pasal 9 sampai 14. Tidak satupun berisikan aturan pembatasan hubungan antara isi media dengan kepemilikan. Sementara itu, pada Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang larangan monopoli kepemilikan media, yaitu di pasal 18.